Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi hamdan hamda. Wasyukru lillahi syukran syukra. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Al-mab'utsu rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira. Wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam hina su'ila an akramin nas fa ajabahum atqahum lillah. Wa fi riwayatin man halafa ala yaminin fara'a annahu atqa lillahi falyati taqwa. Wa fi riwayatin ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa fi riwayatin ittaqun nar walau bi syiqqi tamara. Kaum muslimin jamaah salat Id yang dimuliakan Allah, marilah kita tingkatkan kualitas keimanan ketakwaan kita kepada Allah. Hari ini kita sejak bangun tidur sudah mengupayakan bahwa kita adalah pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Sebagai bagian dari pengingkaran diri bahwa kita adalah orang-orang yang mengupayakan supaya takwa itu hadir. Kita sarapan karena Rasulullah menyuruh. Kemudian kita bertakbir. Kita ambil pakaian kita yang terbaik. Kita bersuci. Kita berangkat mengupayakan supaya jalannya berbeda. Tidak lain semata-mata karena kita ingin mengikrarkan bahwa kita adalah pengikutnya umat Nabi Muhammad SAW. Takbir itu kita kumandangkan mulai sejak kemarin ketika matahari terbenam. Kemudian para muadzin mengumumkan azan. Lalu kita bertakbir kepada Allah bahwa yang besar hanya Allah. Allahu Akbar. Yang besar hanyalah Allah. Meski terkadang banyak sekali yang lebih besar di dalam diri kita dibanding Allah, tapi kita terus mengupayakan supaya Allahu Akbar itu terus hadir, menyala, bergema di dalam diri kita, dan kita kuatkan itu. Tadi malam kemudian kita berangkat ke tempat ini, kita terus bertakbir. Dan takbir itu akan terus dikumandangkan. Takbir itu sebagai penanda
bahwa kita semua ini adalah makhluk yang lemah, makhluk yang sangat kecil. Oleh sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah, kalimat takbir ini jangan pernah padam di dalam diri kita. Ramadan hitungan jam baru saja telah pergi. Ramadan akan kembali lagi di 1447 yang akan datang. Ramadan akan terus datang sampai hari kiamat. Tapi kita belum tentu bersama Ramadan. Sebagaimana sunnatullah, setiap yang datang pasti akan pergi. Setiap yang dipertemukan akan berpisah. Dan begitulah sunnatullah dalam kehidupan. Bahkan dengan hal yang paling dan sangat kita cintai, kita akan benar-benar dipisahkan. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, Ramadan pergi, kita berpisah dengan Ramadan, ditandai dengan takbir. Kita berterima kasih kepada Allah, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Segala puji kepadamu ya Allah, pujian yang banyak sekali. Kita memuji Allah, kita bisa berpuasa penuh. Walitukmilul iddah, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kita memuji Allah bahwa pujian itu banyak sekali karena kita di bulan Ramadan kemarin telah menyelesaikan bacaan Al-Quran kita. Kita memuji Allah karena malamnya kita isi dengan qiyamul lail. Bahkan sebagian besar dari kita isi 10 hari terakhir dengan iktikaf. Kita bertakbir memuji Allah karena kita perangi pelit kita. Semua orang punya jiwa pelit dan Al-Quran mengatakan wa uhdiratil anfusus syuh. Pelit itu dibuat tertarik tapi kita paksa karena kita tahu pahalanya dilipat gandakan. Kita memuji Allah. Dan takbir ini mungkin wujud dari perpisahan, tapi juga sebagian besar adalah sebagai bentuk kebanggaan kita bahwa kita telah banyak melakukan amal soleh. Tapi jamaah yang dimuliakan Allah, amal-amal soleh ini jangan sampai pergi dengan takbir-takbir itu. Amal-amal soleh itu harus tetap menjadi kebiasaan kita. Amal soleh itu harus melekat. Karena sebagaimana semuanya akan berpisah. Satu yang tidak akan pernah berpisah dengan diri kita, yaitu amal soleh. Ketika Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahwa semua kita nanti akan menjadi mayit. Bahkan Rasulullah, manusia pilihan juga menjadi mayit. Allah mengatakan pada Rasulnya, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kamu mayit Muhammad, dan mereka akan menjadi mayit. Ketika kita menjadi mayit, kita akan meninggalkan orang dan apa saja yang kita cintai. Dan ketika yang kita cintai sudah menjadi mayit, kita pun akan berpisah dan ditinggalkan olehnya. Karena itu Rasulullah mengingatkan yatba'ul mayyit. Ketika mayit sudah diantar, mayit itu diikuti dengan 3 hal. Salasa. Ahluhu. Yang pertama itu yang mengantar adalah keluarganya. Keluarga yang dicintai. Keluarga yang ketika bulan Ramadan menjadi pasangan yang sangat erat, sangat dekat. Istri yang bolak-balik bangunkan suaminya, bangunkan anak-anaknya. Nanti akan diantar oleh keluarga itu. Atau sebaliknya. Pasangan, keluarga, mereka nanti akan ngantar. Kemudian yang kedua, wamalu, hartanya. Harta juga, semua orang suka hartanya. Semua orang menabung, memikirkan hartanya.
Kemudian yang ketiga, wa amalu, juga yang ngantar adalah amalan. Fayarji'u isnan, yang dua itu nanti akan pulang, tidak akan bersamanya. Sebagaimana Ramadan pergi, nggak akan bersama kita. Cuma ngantar. Sesayang-sayangnya keluarga, dia tidak ingin dikubur bersama. Sesenang-senangnya kita pada harta, harta itu kalau tidak dibawa oleh keluarga yang ngantar juga Anda akan ikut. Maka patokan kita cuma satu, yaitu spirit beramal. Makanya Rasulullah SAW tentang kita dengan Ramadan juga mengingatkan bahwa yang terpenting adalah semangat Ramadannya. Khairul a'mali wa in qalla adwamu. Bagaimana kemudian amalan itu terus dilanjutkan, bukan takbir kemudian berhenti, bukan. Jamaah yang dimuliakan Allah. Karena itu ketika kita menatap orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi, maka katakan sebagai orang yang beriman, engkau akan menjadi musuhku nanti kalau proses kita berdekatan ini tidak karena Allah. Al-akhillau yawma idin aduun illal muttaqun. Sepasang kekasih, bahkan eratnya kita dengan Ramadan, dekatnya kita dengan Ramadan, dekatnya kita dengan siapapun yang kita cintai, kelak akan berpisah. Illal muttaqun, kecuali orang-orang yang bertakwa itu, kecuali orang yang menghidupkan amalannya itu. Memang jemaah yang dimuliakan Allah, kita sangat diuntungkan oleh Allah apabila orang-orang yang dekat dengan kita dan cinta dengan kita, mereka adalah orang-orang yang bertakwa, karena mereka akan terus bersama kita. Karena itu Rasulullah juga menyebutkan, karena itu Allah juga berfirman di dalam Al-Quran, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Seorang yang beriman, seorang yang yakin kepada Allah, lalu diikuti keluarganya yang juga beriman, maka mereka nanti walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum bil iman alhaqna bihim dzurriyyatuhum, mereka akan diperjumpakan. Jadi kalau yang tidak landasannya amal saleh, tidak karena ketakwaan, maka seerat-eratnya dipertemukan dengan apapun di dunia, dia akan berpisah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Kemudian takbir kita yang kedua setelah tahmid, kita kemudian bertasbih kepada Allah, wa subhanallahi bukratan wa asila. Maha suci Allah, setiap petang dan pagi kita bertasbih. Betapa sering kita meninggalkan Allah, tapi kita ikrarkan di setiap sholat kita. Kita bertakbir Allahu Akbar. Bahkan kadang-kadang mohon maaf ketika kita Allahu Akbar, lisan kita yang Allahu Akbar, tapi yang kita ingat di dalam sholat di hati kita adalah yang lain. Maka wa subhanallah, kita ucapkan sungguh-sungguh wa subhanallahi bukratan wa asila. Maha suci Allah. Jemaah yang dimuliakan Allah, ibarat pakaian kita hari ini, kita diberikan pakaian yang bersih sekali, karena baru saja noda-noda itu telah dibilas, disucikan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, ketika seseorang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang sungguh dalam puasanya, dia keluar dari Ramadan dengan takbirnya, dia telah berpisah dengan Ramadan. Kayauma waladathu ummu, dia seperti bayi yang baru lahir, dosa-dosanya kemudian terurai, diampuni oleh Allah. Karena itu doa-doa kita di 10 hari terakhir kita kuatkan dengan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka pakaian yang suci, yang bersih ini dikembalikan pada kita masing-masing. Sepanjang tahun, apakah noda yang sama akan hinggap pada pakaian kita?
Apakah noda-noda itu akan kita biarkan atau kita jaga? Semuanya diserahkan pada diri kita. Maka noda-noda yang 1 tahun yang kita telah tempelkan pada pakaian kita, hari ini orang beriman mengatakan dengan wa subhanallahi bukratan wa asila, mohon ampun ya Allah, maha suci Engkau ya Allah, karena selama ini pakaian itu telah biarkan kami bernoda. Maka Allah ampuni ka yauma waladatu ummu, dijaga baik-baik. Jemaah yang dimuliakan Allah. Kemudian wa subhanallahi bukratan wa asila, kita menyucikan Allah karena mungkin di antara kita banyak membenarkan hal-hal yang sebenarnya mengurangi keimanan kita kepada Allah. Misal yang sangat sederhana, jemaah yang dimuliakan Allah. Kita sering mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Kita bertasbih kepada Allah dengan kalimat ini. Kita seakan-akan menuhankan usaha. Hati-hati dengan kalimat seperti ini. Mungkin itu adalah motivasi, tapi ingat bagi orang yang beriman, jangan pernah lupakan Allah. Rasulullah SAW pernah ditegur hanya dengan satu keteledoran yang mungkin menurut kita biasa saja. Rasulullah didatangi beberapa ahli kitab, kemudian ditanya, wahai Muhammad, kalau engkau memang utusan Allah, jelaskan pada kami bagaimana kisah Ashabul Kahfi. Jelaskan pada kami bagaimana kisah Dzulqarnain yang melintas dari ujung timur ke ujung barat. Jelaskan pada kami tentang Khidir dan Musa. Apa yang dikatakan Nabi Muhammad? Besok saya akan jelaskan. Nabi Muhammad yakin bahwa malaikat Jibril akan turun segera memberitahu. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Muhammad. 15 hari malaikat Jibril tidak mengunjungi Nabi Muhammad dan tidak memberikan jawaban itu. Wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain. Nabi Muhammad tidak bisa menjawab. Karena itu Allah mengatakan wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika gada. Jangan katakan saya akan begini besok. Jangan. Tapi selalu ada Allah. Kalau kita punya anak-anak, besarkan mereka dengan kalimat Allah. Supaya seakan-akan semua itu adalah usaha kita. Dan yang mencontohkan dalam Al-Quran adalah manusia di antara manusia terlaknat dalam Al-Quran, yaitu Qarun. Ketika Qarun diberikan harta yang banyak dan sebelumnya minta kepada Allah, lalu ditanya oleh orang-orang, dari mana harta itu? Dia mengatakan, innama utituhu min ilmin indi. Ini semua karena usaha saya, ini semua karena ilmu saya. Oh subhanallah bukratan wa asila. Spirit itu adalah spirit minta maaf. Spirit itu adalah spirit mohon ampunan kepada Allah. Karena banyak sekali pikiran-pikiran kita yang salah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak sadar. Kemudian permohonan maaf itu jamaah yang dimuliakan Allah juga terhadap hakun adami dengan orang-orang sekitar kita, utamanya keluarga kita. Maka setelah pulang dari tempat ini, kita minta maaf pada keluarga kita. Kita banyak sekali menyibukkan mereka. Dan di momen seperti ini jamaah yang dimuliakan Allah, momen hari raya seperti ini adalah momen terbaik di mana kita kemudian mengatakan bahwa kita ini tidak pernah luput dari kesalahan, termasuk pada orang-orang terdekat kita. Innal insana mahallul khata' wa nisyan. Setiap manusia pasti punya kesalahan. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Kemudian spirit itu kita tegaskan dengan kalimat tauhid. La ilaha illallah wallahu akbar. Tidak ada Tuhan selain Allah. Allah itu maha besar. Kita ulang lagi dengan kalimat yang sama, tapi ini ditaruh di bagian akhir karena kita benar-benar menghendaki bahwa ini adalah kalimat terakhir nanti ketika kita sakaratul maut. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
Man qala fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalimatnya adalah la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Dia akan masuk surga. Dan kalimat ini kalimat yang berat. Hampir banyak kita menyaksikan, kita punya pengalaman masing-masing dengan orang yang sangat dekat dengan kita, keluarga kita, teman kita, sahabat kita, yang dalam sakaratul maut, kalau kita mau jujur, banyak di antara yang kita saksikan sulit sekali untuk mengucapkan kalimat ini. Bagaimana kalimat ini kita bisa bawa sepanjang masa? Caranya adalah dengan senantiasa melafadzkan kalimat ini. Rasulullah menyebutkan jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharui, update imanmu dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian kita puji Allah apabila kalimat-kalimat ini terus menguat di dalam diri kita. Jemaah yang dimuliakan Allah, kalimat tauhid ini akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kita selama hidup kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini menjadi pondasi di mana amalan kita diterima di sisi Allah. Karena itulah kalimat ini bukan hanya kalimat yang kita ucapkan, bagian dari kebiasaan kita, tapi kalimat ini harus mengakar. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Maka kemudian kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takbir-takbir yang kita baca ini, semoga Allah mengokohkan iman itu di dalam diri kita. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa mengakui kesalahan-kesalahan kita. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, kita nanti ketika bersalam-salaman diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan kalimat taqabbalallahu minna wa minkum, yaitu ucapan yang mendoakan agar amalan kita selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang disalami juga mengucapkan kalimat yang sama, taqabbalallahu minna wa minkum, dengan harapan mudah-mudahan semua jerih payah kita selama Ramadan ini benar-benar menjadi amal salih yang kualitasnya terbaik, dan Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik bagi kita. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama kita dibebaskan, dihapus dari daftar penghuni neraka. Karena di bulan Ramadan ini, di bulan Ramadan yang baru saja kita lewati ini, Allah Subhanahu wa taala menyiapkan setiap malam supaya Allah menghapus nama-nama hambanya dari siksa api neraka. Kemudian di ujung khutbah ini, marilah kita bersalawat kepada manusia terbaik, tauladan kita Nabi Muhammad SAW, yang kita harapkan nanti syafaatnya bersama kita. Kita juga minta kepada Allah supaya kita senantiasa istiqamah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa 'ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma aminna fi durina wa aslih wulata umurina waj'alillahumma wilayatana fi man khafaka wattaqa. Allahumma ansur ikhwanal mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansurhum ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal syuhada'ahum washfi mardahum washfi jurhahum. Allahumma alayka bil yahud wa man alayhim. Allahumma alayka fa innahum la yu'jizunak wa dammirhum tadmira.
اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم تقبل أعمالنا في رمضان اللهم تقبل ضرعنا اللهم تقبل يا أرحم الراحمين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وانصرنا على طاعتك اللهم اجعل آخر ما نقول لا إله إلا الله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله لي ولكم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله عز وجل أكبر والله يعلم ما تصنعون ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ya Allah, Tuhan Rabbiku, Muhammad junjunganku, Al-Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku.